Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam lanjutan materi terkait dengan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kali ini kita fokus akan membahas terkait dengan larangan perbuatan zina. Pertama-tama kita akan melihat dalil daripada larangan perbuatan zina. Itu dapat pada surah An-Nur ayat 2 yang berbunyi Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nur surah ke-24 ayat 2. Kemudian hadis yang berkaitan dengan larangan perbuatan zina dapat kita lihat pada riwayat Abu Daud. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abi Hurairah, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sanar rajulu kharaja minhul imanu." Jika seseorang laki-laki itu berzina, maka keimanan yang ada pada dirinya itu akan keluar. Kana alaihi kadzullah, seperti perginya awan. Fa idzan qata'a raja ilaihil iman, rawahu Abu Daud. Jika telah selesai, maka keimanannya tersebut akan kembali kepadanya. Adapun isi kandungan daripada Quran Surah An-Nur, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat tegas dalam menghukum seseorang yang berbuat zina. Menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan, 100 kali cambukan dan diasinkan. Kemudian pelaku zina muhsan itu dirajam. Menurut Buya Hamka, hukuman bagi pelaku zina harus dilakukan, dan dalam pelaksanaan hukuman zina itu disaksikan oleh minimal 4 orang. Kemudian hadis riwayat Abu Daud, perbuatan zina dapat menghilangkan keimanan dari diri seseorang yang beriman. Hal ini karena zina adalah termasuk perbuatan dosa besar. Pengertian zina. Jadi zina itu adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar catatan pernikahan yang sah. Itu namanya zina. Jadi kalau sudah ada pernikahan sebelumnya, itu tidak dikategorikan lagi sebagai zina. Zina itu dibagi dua, ada namanya zina muhsan dan ghairu muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki ataupun perempuan yang sudah menikah. Hukumannya adalah dirajam dengan mengubur pezina setengah badan dan dilempar dengan batu hingga meninggal dunia. Kemudian ada namanya zina ghairu muhsan, zina yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan yang masih perjaka atau gadis. Hukumannya adalah dicambuk 100 kali kemudian diasinkan selama 1 tahun. Kemudian zina dalam KUHP
Itu dibahas pada pasal 411 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya itu dipidana karena persinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2 yaitu 10 juta rupiah. Lalu apa akibatnya daripada perbuatan zina? Tentunya yang pertama adalah Allah akan melaknat sebelum melakukan taubat atau menjalankan hukuman. Kemudian yang kedua, dapat menghancurkan masa depan. Banyak orang yang gagal menggapai cita-citanya karena terhenti di tengah jalan akibat pernikahan dini. Kemudian merusak keturunan yang sah apabila melahirkan anak. Bila dilakukan lebih dari satu laki-laki akan mengaburkan nasabnya. Jadi akan menyulitkan pada saat pencatatan akta kelahiran. Kemudian mendorong perbuatan dosa yang lainnya. Kemudian menimbulkan berbagai macam penyakit kelamin, terjerat hukuman rajam hingga mati atau dicambuk 100 kali dan diasingkan. Ini bagi negara yang memberlakukan hukum Islam. Kemudian menanggung hukuman sosial dari masyarakat, tentunya akan menanggung malu apabila ketahuan di masyarakat sekitar. Kemudian nasab keturunan dari hasil zina itu tidak jelas sehingga anak tersebut tidak berhak mendapatkan warisan. Lalu bagaimana cara agar kita bisa terhindar dari perbuatan zina? Yang pertama adalah segera menikah jika telah diberikan kemampuan. Falyatasawwaj, maka hendaklah menikah. Tentunya apabila sudah mampu dari segi umur, usia, kemudian mampu juga dari segi finansial. Kemudian menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat. Jangan mendekati hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina. Ini juga perlu mendapat perhatian dari kita semua. Tayangan-tayangan video yang mempertontonkan aurat itu sedapat mungkin bisa kita hindari. Memilih teman bergaul yang baik akhlaknya. Membaca buku keislaman khususnya tentang bahaya zina. Membaca Al-Quran dan hadis tentang mudarat berzina. Kemudian mendengarkan nasihat para ulama dan biasakan melakukan puasa sunnah. Hikmahnya kalau kita jauh dari perbuatan zina, yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan meridai segala perbuatan yang kita lakukan. Kemudian kelak akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena menaatinya. Kemudian dapat menjaga keturunan dari ketidakjelasan nasab, dapat menjaga kesucian, martabat diri dan keluarga, terpelihara dari penyakit yang disebabkan oleh persinahan, kemudian terhindar dari kejahatan-kejahatan yang lainnya. Tibalah kita pada kesimpulan materi. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan umat Islam melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Hal ini karena kedua perilaku tersebut memiliki banyak kerugian dan tidak ada manfaat. Maka dari itu wajib bagi kita semua, khususnya kita para pelajar, para remaja, anak muda, untuk menjauhi perbuatan tersebut dengan cara meningkatkan keimanan dan memilih pergaulan serta lingkungan yang baik dan bermanfaat. Semoga materi ini bisa mencerahkan kita semua dan harapannya kita bisa terhindar dari perilaku pergaulan bebas
dan perbuatan zina. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.